Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna ilmal anbiya'i wa hifdzal mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, majlis zikir, majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Fa idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kata Nabi. Kalau kalian lewat di taman-taman surga maka mampirlah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Dijawab, majalisul zikri, majlis zikir, majlis ilmu. Majlis yang juga menjadi incaran para malaikat. Karena dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yabtaguna majalisaz zikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berjalan di atas muka bumi ini, yang mana mereka mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Majlis yang orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berkah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ada di majelis ilmu adalah orang-orang yang teman duduknya itu tidak akan pernah sengsara. Teman duduknya itu tidak akan pernah kecewa. Andai kata dia ahli maksiat di luar sana kemudian duduk di majelis ilmu, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kalau dia wafat di majelis ilmu bisa jadi itu husnul khatimah. Majelis yang juga dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majelis yang orang-orang di dalamnya itu dibanggakan oleh Allah, dan Allah katakan, ya malaikati ashhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, kata Allah, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ada di majlis zikir, majlis ilmu. Maka hendaklah kita bersyukur jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah masih menggerakkan hati kita. Allah memberikan taufik kepada kita untuk duduk hadir di majlis ilmu. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah, pengagungan shalah, ya, dan kita masih akan membahas tentang bab wujub sholatil jamaah karena belum selesai, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil-dalil dari Al-Quran, ya, tentang wajibnya sholat berjamaah. Ya, sekarang kita akan bacakan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, beliau mengatakan, wa fi qauli nabiyyina alaihi salatu wassalamu walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tanbihun azimun ila anna syuhudas salati fil masjidi wal muhafazata 'alaiha wal inayata biha far'un an ihtimamil qalbi bidzalika wa ma'rifatihi bimakanati ada'is salati fil jama'ati.
dalam hadis atau dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mengetahui apa yang ada dalam salat Isya dan salat subuh secara berjamaah itu pahala yang sangat hadis ini terdapat warning, terdapat peringatan bahwasannya menghadiri sholat secara berjamaah, kemudian menjaga rutinitas sholat secara berjamaah, memberikan perhatian yang lebih terhadap sholat berjamaah di masjid, itu adalah bagian dari ketakwaan dan itu bersumber dari perhatian hati kita. Ya, jadi hati kita ini memiliki inayah, memiliki perhatian yang kuat terhadap penjagaan kita tentang sholat berjamaah. Kemudian juga itu bukti kalau dia adalah orang yang mengerti kedudukan sholat secara berjamaah, mengilmui betapa agungnya sholat berjamaah. Wa ammal qalbul ghafilullahi alladzi lam ya'rif qimatas shalah, kata beliau, adapun hati yang lalai, hati yang jahil, hati yang enggak paham nilai salat berjamaah, maka inna sahibahu sayatakhallafu, pasti orang yang memiliki hati semacam ini tidak akan hadir, bahkan berat kakinya untuk melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau sampaikan ini menjelaskan kepada kita tentang nilai ilmu, jamaah sekalian. Ilmu itu akan menjadikan kita semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jika kita mengilmui bagaimana kedudukan sholat berjamaah, maka itu akan membuat hati kita memberikan perhatian yang lebih terhadap sholat jamaah, dan itu akan membuat anggota badan kita ringan melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menjadi orang yang jahil, orang yang enggak ngerti bagaimana agungnya salat jamaah, bagaimana besar pahalanya salat jamaah, maka itulah hati yang lalai, itulah hati yang bodoh, yang mana anggota badan pun akan menjadi berat untuk melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh di sini mengatakan, walihada qala walau ya'lamuna ma fihima. Oleh karena itu Nabi mengatakan seandainya mereka mengilmui apa yang mereka dapatkan dalam sholat Isya dan subuh itu, ya, artinya lau ya'lamuna qimatas shalah, kalau mereka tahu nilai sholat di masjid itu dan bagaimana kedudukannya yang tinggi dalam Islam, fa innahu la yatakhallab, dia tidak akan pernah absen dari sholat berjamaah. Tapi karena ketidakketahuannya tentang nilai sholat berjamaah, agungnya sholat berjamaah, besarnya pahala sholat berjamaah, maka yaksuru takhallufuhu an hazis sholah, dia banyak absennya dari sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Malas melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk hal yang tercela, jemaah sekalian, itu adalah datang ke masjid itu dalam keadaan hati enggan dan dalam keadaan berat anggota badan ini. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Asfahani, Abul Qasim Al-Asfahani dalam kitab Targhib wa Tarhib dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan yukrahu an yaquma ar-rajulu ila salati wa huwa kaslanu, tidak disukai, dibenci seseorang itu melaksanakan salat termasuk salat berjamaah sedangkan dia dalam keadaan malas. Itu tidak disukai. Kenapa? Karena hal itu adalah merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Sebagaimana kita bacakan ayat sebelumnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Jadi orang-orang munafik itu kalau melaksanakan sholat berat, kalau melangkah ke masjid Allah itu berat, malas-malasan. Maka seorang mukmin tidak boleh dia merasa berat hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi yaqumu ilaiha talqal wajhi, hendalah dia melaksanakan sholat secara berjamaah itu dengan wajah yang berseri-seri, senang, gembira, ya, azimar ragbati, dia memiliki keinginan yang kuat untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, gembira. Kenapa? Karena dalam sholat itu dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat itu dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni dosanya, yang akan senantiasa mengijabah segala permintaannya. Ya. Dan kita harus selalu ingat bahwasanya malas melaksanakan sholat secara berjamaah, berat hati, itu adalah merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat munafik ini. Kemudian beliau Syekh di sini menceritakan, ya, walaqad a'jabani rajulun min awamil muslimin, saya terkagum-kagum, kata beliau, terhadap seseorang dari awamul muslimin, orang awam. Jadi dia orang awam, bukan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu bersemangat menjalankan ibadah ketaatan itu maka buah dari ilmunya. Ini orang awam, tapi Syekh terkagum-kagum dengan orang awam ini. Kenapa? Kana yastaqi min takhullufi abnaihi anis salati, dia mengadu tentang anak-anaknya yang sering absen dari sholat berjamaah, wa muhawalatihil mustamirrah ma'ahum liadaiha, tapi sang ayah ini memiliki usaha untuk terus mengajak anaknya melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi ini pelajarannya, perhatian orang tua kepada sholat anak itu harus lebih, ya. Kalau kita memperhatikan bagaimana makan anak kita, bagaimana kesehatan anak kita, bagaimana, ya, hal-hal duniawi anak kita, maka kita harus memperhatikan bagaimana hubungan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah ini terus berusaha untuk mengajak anaknya melakukan sholat secara berjamaah meskipun anaknya enggan dan absen, ya. Kemudian dalam dialognya itu sang ayah ini mengatakan, al-amru raji'un ilal qalbi, sebenarnya urusan itu kembali kepada hati, ya. Lau arafa haula'i qimatas shalah wa makanataha wa arafat qulubuhum dzalika lam yatakhallafu anha, kata beliau. Seandainya anak-anak itu, seandainya mereka, bahkan orang-orang semuanya itu tahu bagaimana kedudukan sholat, bagaimana nilai sholat berjamaah di sisi Allah, maka mereka tidak akan pernah absen dari sholat berjamaah. Lakinna hadzal waha'a wal futura wat tawani wat tarahiya wal kasla, akan tetapi kemalasan ini, keengganan ini, semuanya itu kembali kepada dha'ful iman fil qalbi, lemahnya iman yang ada di dalam hati, ya. Kemudian Syekh akan membawakan bagaimana, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang uzur itu senantiasa berusaha untuk datang sholat berjamaah dari zaman ke zaman, dari para salaf dulu. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, anna rajulan a'ma, ada seseorang yang buta. Ini buta berarti dia memiliki uzur. Berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya orang buta, wahai Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa menuntun saya ke masjid, wahai Rasulullah. Maka dia meminta kepada Rasulullah untuk diberikan keringanan supaya boleh sholat di rumah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meringankannya. Tapi ketika dia hendak pulang, azan berkumandang.
Lalu Nabi SAW bertanya, hal tasma'un nida? Hal tasma'un nida bis salah? Apakah kamu mendengar suara panggilan azan untuk solat? Maka orang buta ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya saya dengar wahai Rasulullah. Fa'ajib, kalau begitu jawab panggilan tersebut, datang ke masjid. Lihatlah bagaimana orang buta tidak ada yang menuntunnya ke masjid Allah, minta diringankan supaya boleh sholat di rumah. Tapi ketika azan berkumandang kemudian dia mendengarnya, Rasulullah memerintahkan datang ke masjid karena Anda masih mendengar azan. Ini orang buta. Lalu bagaimana dengan kita yang rumah kita nggak sampai 100 meter dari masjid, jaraknya cuma beberapa langkah ke masjid, tapi kok kaki berat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid? Apa yang menyebabkannya? Lemahnya iman. Tidak ada pengetahuan yang dalam tentang keutamaan sholat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha rajulun a'ma abda a'zaran kathirata. Ini orang buta, kata Syekh, menampakkan uzur yang sangat banyak di hadapan Rasulullah. Mulai buta, terus enggak ada yang membimbingnya, enggak ada yang menuntunnya. Terlebih jalanan kota Madinah pada saat itu dipenuhi dengan hewan-hewan yang memudaratkan, beracun, hewan buas. Tapi ketika dia mendengarkan suara azan, Nabi SAW tidak menggugurkan kewajiban untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang enggak punya uzur? Orang yang buta dengan uzur yang segudang tadi, yang begitu banyak, tidak diberikan uzur oleh Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang enggak punya uzur sama sekali? Padahal kita bertetangga dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara azan bergema ya dari semua arah di rumah kita. Dipanggil oleh muazzin tapi dia tidak menjawabnya. Diperintahkan untuk hadir sholat berjamaah oleh Allah tapi tidak dijalankan. Bermaksiat namun tidak taubat-taubat. Maka apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat ketika Allah menghisap kita? Bukankah hal yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan kita adalah sholat ini? Bila orang yang buta aja tidak bisa memiliki uzur tentang sholat berjamaahnya, lalu kita bagaimana? Yang tidak ada uzur sama sekali. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait sholat berjamaah ini, jamaah sekalian. Kemudian juga hadis yang lain adalah hadis Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ibnu Ummi Maktum berkata, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami was-siba'. Wahai Rasulullah, kota Madinah ini adalah kota yang banyak binatang-binatang buasnya dan binatang-binatang berbisanya, wahai Rasulullah. Ibnu Ummi Maktum ini termasuk orang yang buta, ya. Maka dia minta uzur kepada Rasulullah supaya boleh sholat di rumah, karena kota Madinah banyak binatang-binatang buas dan beracunnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Ummi Maktum, tasma'u hayya 'alal shalah hayya 'alal falah? Apakah kamu mendengar panggilan muazzin hayya 'alal shalah hayya 'alal falah? Maka dijawab, na'am wahai Rasulullah, ya aku mendengarnya. Maka Nabi mengatakan, fahayya hala, lalu jawab, lalu datangi panggilan tersebut. Lihat, Ibnu Ummi Maktum tidak diberikan uzur sama sekali oleh Rasulullah ketika mendengar suara azan. Ini orang buta, ya. Wa qad sabata fi sunani Ibnu Majah anin Nabi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin.
barang siapa yang mendengarkan suara azan kemudian dia tidak datang menjawab panggilan, maka fala sholata lahu, dia tidak mendapatkan pahala salat illa min udhrin, kecuali ada udhurnya. Ya. Dan ini menjadi dalil terkuat para ulama yang mengatakan wajibnya salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Taib. Telah kita jelaskan sebelumnya, memang ada khilaf, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan fardu ain di masjid bagi kaum laki-laki, dan ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya. Yaitu orang yang mendengarkan suara azan kemudian dia tidak mendatangi panggilan azan tersebut, maka tidak ada pahala salat untuknya, bahkan mungkin tidak sah salatnya dalam madhab ini, kecuali ada uzurnya. Kecuali ada uzurnya. Jadi sebagian para ulama ya itu termasuk di sini al-Imam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mempersyaratkan sahnya salat itu harus berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Karena Nabi mengatakan fala sholata lahu illa min uzrin, tidak sah salatnya, tidak dapat pahala salatnya kecuali kalau dilakukan di masjid secara berjamaah, ya, kecuali kalau ada uzurnya baru boleh dikerjakan ya di selain masjid. Sedangkan para ulama yang lain mengatakan sah salatnya, ya, namun ya'sam, dia berdosa. Ini yang mengatakan fardu ain, ya, kemudian dia salat di rumahnya, sah salatnya, tapi dia berdosa. Sebagian para ulama yang mengatakan salat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah, maka kita sering dengar hadis yang mengatakan ya orang yang melakukan salat secara berjamaah itu pahalanya berapa, Pak? 27, ya. Nah, itu 27 itu di mana? Orang salat berjamaah di rumahnya sama istri atau salat di masjid Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah kaum muslimin? Maka mereka mengatakan pahala 27 ini adalah salat jamaah yang dilakukan di masjid. Yang dilakukan di masjid. Ini. Ala kulli hal, semua para ulama itu sepakat tentang sangat dianjurkannya bagi kaum laki-laki untuk hadir di masjid Allah melakukan salat secara berjamaah. Ya. Kemudian Syekh di sini menguatkan pendapat ya anna sholata la tabtul, salat yang dilakukan berjamaah di selain masjid itu tidak batal, lakinna sahibaha ya'samu, akan tapi pelakunya itu berdosa, kata beliau, wa yabu'u bi sakhatin minallah, dan dia akan kembali membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, litarkihi as-salata ma'al jama'ati ma'adamil uzri, karena dia meninggalkan salat secara berjamaah tanpa uzur. Ini hadis yang kedua, ya. Hadis yang ketiga yang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah di masjid. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam Sunan, ya, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadun nasa fi sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau waktu salat subuh itu ngabsen satu-satu para sahabatnya. Lihat, Rasulullah mengabsen para sahabatnya satu-satu. Sebagaimana dalam hadis Ubay ibnu Ka'ab, ya, disebutkan shalla Rasulullah as-subha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama para sahabatnya. Faqala, dan Nabi mengatakan, syahidun fulan, apakah fulan datang? Faqalu la, maka para sahabat mengatakan enggak wahai Rasulullah. Asyahidun fulan, kalau yang ini datang, fulan yang ini datang? La, enggak wahai Rasulullah. Jadi lihat, Rasulullah
begitu semangatnya ya mengabsen satu persatu para sahabatnya, apakah mereka hadir sholat subuh berjamaah atau tidak. Ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Rasulullah kepada sholat berjamaah ya. Maka Nabi mengatakan inna hataini sholataini, sesungguhnya kedua sholat ini, maksudnya sholat subuh dan sholat isya, min athqalis salawati alal munafikin, sholat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa, seandainya mereka tahu besar pahalanya sholat subuh, sholat isya secara berjamaah di rumah Allah, di masjid Allah, mereka akan datang melakukannya walaupun harus merangkak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan sifat kemunafikan itu adalah dengan kemalasan datang ke masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah, padahal kita mendengar suara azan dikumandangkan dan kita mampu sehat badannya tapi malas datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan di hati kita ada sifat kemunafikan. Makanya ya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laqad ra'aituna, sungguh aku telah melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yatakhallafu ahadun anha, tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Nabi yang enggak datang sholat berjamaah, illa munafikun, kecuali orang-orang munafik ma'lumun nifaq, yang jelas kemunafikannya. Jadi kalau zaman dulu bisa diketahuan siapa orang-orang munafik dengan enggak datangnya sholat berjamaah di masjid, karena tadi jelas malas melakukan sholat berjamaah itu adalah merupakan ciri khas orang-orang munafik. Kemudian beliau mengatakan walaqad kana ar-rajulu yu'ta biha yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaffi, ada sahabat-sahabat Nabi itu dipapah dua orang untuk datang ke masjid, kemudian ditaruh di saf. Lihat, sampai harus dipapah dua orang supaya bisa datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Berarti dia orang yang punya keterbatasan, orang cacat ya. Masya Allah, sekarang Pak, kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kursi roda gitu kan, ada anak-anak yang sehat, ada tetangga yang siap untuk mendorong. Lalu apa yang membuat kita berat untuk datang ke masjid Allah? Bila orang-orang dulu itu sampai harus dipapah supaya bisa datang sholat ke masjid Allah, maka apa yang membuat kita berbeda dengan mereka? Iman yang membuat kita berbeda dengan mereka. Fa idza kana rajulu minhum la yastati'ul masya li maradin aw kibarin, kalau para sahabat dulu enggak mampu berjalan karena sakit atau karena usia yang udah renta, akhazu bi'adudaihi, maka para sahabat yang lain pun memapah mereka, membantu mereka hingga mereka bisa datang ke masjid, diletakkan di saf supaya sholat bersama kaum muslimin ya. Lianna dzalikum lianna qulubahum mudrikatun tamamal idrak makanatas shalah wa qimataha, hal itu disebabkan karena hati mereka itu paham betul bagaimana kedudukan sholat dan nilai sholat berjamaah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengagungkan sholat, kita mengagungkan sholat berjamaah, hati kita memuliakan sholat berjamaah, maka badan yang lemah ini, fisik yang lemah ini akan bergerak dengan sendirinya ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh menceritakan, kami melihat hal itu juga terjadi di hamba-hamba Allah yang soleh, yang telah tua renta. Ya'ti bibinyatin dha'ifatin wa jismin dha'ifin, mereka datang ke masjid dengan fisik yang lemah, dengan tubuh yang lemah.
dengan tertatih-tatih hanya demi untuk menjaga sholat secara berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Penjagaan mereka terhadap sholat jamaah ini raji'atun ila kibaril qulub, kembali kepada besarnya hati mereka, besarnya iman mereka, bukan kepada fisik yang lemah. Lalu adapun mereka orang-orang yang sehat, orang-orang yang memiliki kekuatan fisik dan absen dari sholat berjamaah, sebabnya adalah dha'ful iman, lemahnya iman mereka, maka lemah pun mereka dalam beramal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di zaman para sahabat, kemudian disamakan atau kiaskan ya kondisi yang beliau lihat di zaman ini. Ada orang-orang semacam itu yang Allah berikan taufik, ya, lemah secara fisik tapi kuat imannya, sehingga badan yang lemah itu dalam berjalan tertatih-tatih tetap berusaha untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan perkataan Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in, ya, ma fatatni salatul jama'ati mundu arba'ina sanah. Saya tidak pernah luput salat jamaah semenjak 40 tahun yang lalu. Ini lihat, 40 tahun lamanya enggak pernah absen salat berjamaah. Ini para salaf kita, para pendahulu kita, ulama-ulama kita, ya, 40 tahun enggak pernah absen salat jamaah. Bahkan ada yang mengatakan 40 tahun saya nggak pernah absen dari shaf pertama. Lalu kita renungi, kita ambil tauladan dari mereka. Dalam sehari berapa kali kita absen sholat berjamaah, Pak? Dalam seminggu berapa kali kita absen sholat berjamaah? Kemudian kita udah merasa bangga dengan amalan kita. Kita merasa udah melakukan ketaatan. Padahal, ya, amalan yang segitu itu tidak bisa dibandingkan dengan para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita. Beliau mengatakan wa fi zamanina hada, pada era kita ini, pada masa kita ini, akramallahu kibaras sinni bil qarasi al mutaharrikah. Allah telah menganugerahkan, Allah menunjukkan belas kasihnya, rahmatnya kepada orang-orang tua dengan diadakannya kursi-kursi dorong itu, ya, allazi yusirru ba'duhum ala abnaihil bararah, ya, yang mana anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya berusaha terus mendorong, ya, orang tuanya dengan kursi roda untuk dibawa hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjaga sholat berjamaahnya meskipun badan mereka lemah. Tapi ada anak-anak soleh yang berusaha untuk membuat orang tuanya menjaga sholat mereka secara berjamaah, dan itu mengingatkan kita dengan kondisi para salaf dulu. Kalau dulu para sahabat dibopong, ya, kemudian dipapah demi sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah sekarang ada anak-anak soleh yang siap mendorong orang tuanya dengan kursi roda, lebih mudah lagi, ya, lebih mudah. Jadilah seperti ini. Jadi kalau masih ada akal itu, Pak, ya, di dalam ini masih punya akal, masih punya kesadaran, kan sholat itu nggak gugur, kewajiban sholat itu nggak gugur, iya. Kalau masih dengar suara azan itu maka kalau mampu walaupun harus didorong dengan kursi roda, udah dorong, antar orang tua kita ke masjid, karena masjid itu rumah Allah, tempat tercurahkan rahmat Allah. Kita harapkan
Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia husnul khatimah. Ya, seperti itu. Kemudian Syekh menyebutkan menghadiri salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala bersama kaum muslimin itu adalah termasuk syiar Islam. Ya, syiar, dan syiar ini wajib diagungkan sebagaimana kita sampaikan kemarin, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bersumber dari ketakwaan hatinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ta'ammala sunnata haqqat ta'ammuli, barang siapa yang merenungi sunnah-sunnah Nabi dengan perenungan yang benar, tabayyana lahu anna fi'laha fil masajidi fardun alal a'yan, maka akan nampak jelas baginya melakukan sholat secara berjamaah di masjid itu fardu ain, wajib bagi kaum laki-laki, illa li'aridin yajuzu ma'ahu tarkul jamaah, kecuali kalau ada uzur-uzur yang membolehkan dia meninggalkan jamaah di masjid. Fatarku huduril masajid li ghairi uzrin, meninggalkan ya hadir atau absen dari sholat berjamaah di masjid tanpa uzur itu seperti meninggalkan sholat berjamaah itu sendiri. Ya. Nah, jadi Ibnu Qayyim ini berpendapat sama dengan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam tentang syarat sahnya sholat bagi kaum laki-laki itu harus berjamaah di masjid. Ya, masjid. Maka walaupun kita tidak mengambil pendapat beliau, tapi kita harus berusaha menjalankan yang paling hati-hati. Tapi yang paling hati-hati itu apa? Sholat di rumah atau sholat di masjid? Sholat di masjid, karena itu lebih besar pahalanya. Yang paling hati-hati itu sholat sendiri atau berjamaah? Sholat berjamaah, karena itu yang paling besar pahalanya. Maka hendaklah kita menjalankan yang hati-hati kalau kita masih mampu, kecuali kalau ada uzur yang syar'i. Terlebih lagi keutamaan sholat berjamaah di masjid itu luar biasa, Pak. Disebutkan dalam hadis, idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, kalau orang berwudu kemudian diperbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid untuk melakukan salat, lam yakhtu khutwatan, setiap langkah kakinya itu akan menjadi pengangkat derajatnya di sisi Allah, kemudian akan menjadi penggugur dosanya. Lihat, kalau dari rumah kita udah berwudu, kemudian kita niat ke masjid itu untuk melakukan sholat secara berjamaah, maka setiap langkah kaki itu akan menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah, penggugur dosa-dosa kita. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, mau aku tunjukkan kepada kalian hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah angkat dengannya derajat kalian. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Isbagul wudu alal makarih, ya, jadi menyempurnakan wudu, ya, meskipun ya sulit, ya, ada waktu-waktu kita sulit untuk menyempurnakan wudu. Contohnya ketika musim dingin, kalau tersentuh air kedinginan, ya kan, maka tetap kita berusaha untuk menyempurnakan wudu kita, nah, karena tadi itu bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Wa kasrutul khuta ilal masajid, banyak langkah kakinya ke masjid. Nah, ini wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat selesai. Ya, di mana? Di masjid. Ya, jadi setelah salat maghrib misalnya, dia tetap berada di masjid menunggu hadir waktu salat isya. Dan itu kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itulah ribat itu ya, terjaga fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjaga-jaga di jalan Allah. Artinya pahala orang yang menunggu salat ke salat itu sama pahalanya dengan orang yang ribat.
orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin ya dari musuh-musuh Islam. Dan kita tahu jamaah sekalian, di antara keutamaan orang yang ribat itu apa? Ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, kata Allah. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di jalan Allah. Itu ribat. Apalagi mata, termasuk dengan ribat ini tadi adalah mata yang terjaga menanti satu solat ke solat yang lainnya. Allahu Akbar. Ya. Dalam Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man goda ilal masjidi aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali, a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan rumah baginya di surga. Kullama goda aw raha, setiap kali dia bolak-balik melakukan salat berjamaah di masjid. Jadi ini keutamaan-keutamaan semacam ini harusnya menjadi motivasi kita ya untuk bersemangat datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang namanya syaitan itu sungguh bersemangat juga memalingkan kita dari keutamaan-keutamaan semacam ini, ya. Oleh karena itu kita harus membekali diri dengan ilmu, karena sesungguhnya hal yang pertama kali hilang dari agama kita ini adalah sholat, ya. Sholat berjamaah termasuk, ya. Makanya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mulai sepi, ya, dari saf-saf, ya. Sehingga hendaklah kita membekali diri kita dengan ilmu, ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh di sini menutup ya pembahasan tentang salat jamaah ini dengan wasiat. Fattaqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, kata beliau. Wa hafizu ala hadhihi syairatil azimah, jagalah syiar Allah yang besar yang agung ini. Wa addu hadhihi ta'atal jalilah fi buyutillah ma'al jamaah, tunaikan ketaatan yang mulia ini, maksudnya salat di masjid-masjid Allah secara berjamaah. Kama amarakumullahu bidzalika fi kitabihi, sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kalian di dalam hadisnya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung dengan surga dan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha jalla wa ala bimannihi wa karamih, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmatnya. Wa natawassalu ilaihi bi asma'ihil husna, dan kita bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ay yaj'alana jami'an minal muqimin as-salata fil masajidi, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat secara berjamaah di masjid-masjid sebagaimana Allah perintahkan kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melakukan hal tersebut, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa untuk menjalankannya. Innahu sami'ud du'a, sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa kita. Wa huwa ahlur raja, dan Allah lah tempat kita berharap. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah bagi kita, karena Allah sebaik-baik tempat kita berserah dan bertumpu. Selesai pembahasan tentang sholat jamaah ini, ya. Ini penting sekali sholat jamaah ini. Apapun pendapat antum, mau katakan sunnah muakkadah, mau katakan wajib, maka kalau mampu jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah, karena itu ciri-ciri orang beriman. Tapi sebaliknya malas, enggan, itu dikhawatirkan di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke bab baru dengan judul Salatul Fajri fil Jamaati, keutamaan salat subuh secara berjamaah. Jadi semua salat ditunaikan berjamaah, tapi ada keistimewaan untuk salat subuh. Nah, itu yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.